siang rekan-rekan. Ya, ini pada kesempatan sore. Ya, kesempatan sore ini kita akan ngobrol santai dengan saudara kita, guru kita, bapak bangsa kita, Pak Munawar Fuad, insyaallah, menanggapi terkait dengan beberapa permasalahan akhir-akhir ini yang banyak terjadi di masyarakat. Salah satu case yang baru saja kita dengar itu terkait pembunuhan suami terhadap istrinya. Bagaimana Pak Munawar menanggapi? Silahkan. Iya, saya senang banget nih hari ini di tengah kegiatan di kampus Presiden University, kedatangan tamu istimewa yang luar biasa. Sahabat saya, adik saya juga masih muda, Ustadz yang semangat dakwahnya luar biasa, tapi profesional. Saya sampaikan terima kasih dulu. Kita ngobrol aja, ngobrol apa yang menjadi suasana kebatinan di lingkungan dan lain-lain. Salah satunya keprihatinan yang mengenaskan sekali ya. Iya, betul. Ceritanya seorang suami menggorok istrinya disaksikan oleh anaknya. Ya. Faktor ekonomika Ya. atau faktor masalah. Satu bagi saya ya Mas ya. Baik. Satu kejadian itu tidak bisa dipisahkan dengan kejadian yang lain. Ya. Ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, meskipun peristiwanya ya dalam satu keluarga. Saya membentang ya, Bekasi ini daerah kawasan industri terbesar se-Asia. Ya, sudah 30 tahun lebih, 30 negara investor hadir di sini. Kemudian sekarang sudah bertumbuh lebih dari 10.000 ya datanya. Perusahaan itu memang ada klasifikasi, perusahaan yang besar, sedang, kecil, menengah gitu ya. Tapi problem sosial muncul kan, kesenjangan karena kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrim. Ada kelaparan. Ironis sekali dong. Betul, itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan dalam artian seperti itu. Ketidakadilan sosial ya. Kemudian juga kriminalitas. Ini kejadian di mana-mana, meskipun seolah-olah seakan-akan ya aman, tenang gitu. Dan peristiwa ini bukan hanya satu. Coba lihat, cek angka meningkatnya bunuh diri di Bekasi. Kemudian tindakan begal, lalu tindakan konflik horizontal antar lingkungan, antar ormas. Nah, ini menurut saya sudah memuncak menjadi satu krisis sosial. Krisis sosial itu terjadi ketika masyarakat menghadapi masalahnya sendiri, nggak tahu mau seperti ke apa, siapa nyari solusinya, kemana. Kalau nganggur ngadu kemana, solusinya yang jelas seperti apa. Kalaupun kerja paling ya kontrak, outsourcing, bayar gitu. Dan saya juga Mas Sabit, ketika saya ngajar di Universitas Presiden, ini di belakang stadion ini nih, kita lewat Stadion Wibawa Mukti ya ini. Ada dikabarkan saat itu, ayah kabarnya anak muda ya udah punya istri, sedang hamil, punya anak kecil. Di samping kawasan kontrakan yang dulu dia punya rumah, tergantung bunuh diri. Saya masih melihat keadaannya. Saya berlari karena menurut saya ini sesuatu. Saya juga pernah datang ke keluarga yang anaknya baru saja meninggal karena seorang ibu hamil gitu. Maksudnya orang tuanya cerita, ibu hamil meninggal bersama anaknya di depan rumah sakit umum daerah Cibitung. Karena merasa kesulitan untuk mengurus BPJS dan tidak punya uang. Itu sempat ramai. Ada juga orang hamil di daerah Muara Gembong datang ke rumah sakit di Bekasi, tidak terlayani, faktor BPJS yang tidak tuntas, belum iuran gitu. Kan. Telat. Lalu akhirnya malah berobat diterima di rumah sakit di Kota Bekasi. Dia bersyukur, tapi tragisnya apa? Begitu pulang, tidak bisa pulang, lalu terpaksa dia menjual dan disitalah rumah dan tanah yang ada di pulang, udah nggak punya rumah. Ini daerah bukan jauh dari Jakarta. Menyedihkan.
menyedihkan, mengenaskan. Jadi menurut saya ini kejadian peristiwa krisis sosial yang harus ditangani oleh penanggung jawabnya adalah pemerintah, wakil-wakil rakyat, dan juga harus segera ditangani gitu loh. Persoalan ini kalau tidak menjadi bom waktu. Nah, ini menjadi PR dong. Betul, PR bersama kita PR semua, bersama. ya. Dan ini harus menjadi semacam solidaritas sosial bersama. Paling tidak berempati, bersimpati. Kemudian ya kita mencegah itu terjadi. Menurut saya perlu ada riset tuntas tentang dampak dari kesenjangan sosial ekonomi disebabkan yang kaya terlalu kaya, ada daerah yang terlalu kaya banget, ada daerah yang miskin banget. Betul. Gitu loh. Iya, memang ini jadi tadi kita bahas cuman satu masalah, tapi Pak Munawar ini jabarkan banyak masalahnya luar biasa. Jadi memang masalah Bekasi itu sangat kompleks. Perlu suatu pemimpin, sosok pemimpin yang bisa mengerti Bekasi, khususnya kabupaten dulu ya Pak ya. Iya, ini daerah otonom, regional otonomi. Dia punya kewenangan mengelola pemanfaatan aset dan kekayaan alamnya yang luar biasa loh. Betul. Ada minyak, ada gas, ada kekayaan investasi sumber daya alam, bahkan sebenarnya sumber daya manusia warga Bekasi yang saya sebut sudah menjadi kota kawasan industri global. Itu bukan hanya datang dari masyarakat lokal yang luar biasa, tapi juga masyarakat Nusantara ada di sini semua. Ada dan masyarakat representasi mancanegara. Berarti dia kan potensi besar. Nah, ini yang belum terkelola, tersentuh, belum diajak. Belum diwongke. Dan belum dijadikan sumber aspirasi dan inspirasi pembangunan. Padahal gampang saja. Dan setiap masalah pasti ada maslahahnya. Oke, Masya Allah. Ada solusinya. Seru sekali. Ini obrolan yang sangat berkualitas dan bermanfaat. Ya, kita mau ada acara program kami dari Dewan Masjid Indonesia. Saya diundang sebagai ketua Lembaga Takmir Masjid, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan juga ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat, untuk memastikan masjid jangan jomblo. Itu dia. Kalau jomblo digusur, nggak punya sertifikat. Betul. Alhamdulillah hari ini kita berhasil mendatangkan insya Allah menteri langsung ATR BPR untuk kedua. Kita akan bersama dengan pejabat di sini, ada Bupati Dani Ramdan, ada Polres, ada Dandim, jadi bersatu untuk membantu percepatan sertifikasi tanah wakaf masjid dan rumah ibadah yang lain, tentu ya agama lain juga. Betul. Sebelumnya 200, sekarang 150, dan ini capaian yang insya Allah baik juga. Jadi kita harus berbaik sangka bahwa tidak hanya kita yang ikut memikirkan berbuat tentang penanganan solusi ini, cuman memang belum sangat signifikan. Masalahnya menumpuk. Tadi kasus tadi adalah indikator terjadinya krisis sosial, frustasi sosial. Jadi hopeless gitu loh. Mungkin kebanyakan di PHP kali. Karena itu salah satu solusinya adalah masyarakat membangun kesadaran bersama, termasuk harus ada solusi eksekusi. Nah, eksekusi itu di eksekutif. Eksekutif para pemimpin yang termasuk pengambil kebijakannya ya. Ada waktunya nanti, ada momentumnya. Silakan, itu aspirasi masyarakat ya. Tapi saya yakin masyarakat harus betul-betul lebih cerdas, lebih momentumnya jangan lewat untuk melahirkan perubahan terbaik di tempat masing-masing. Makasih loh Mas diajak ngobrol. Terima kasih Pak Munawar. Salam buat keluarga. Baik, demikian teman-teman, rekan-rekan semua, nanti kita saksikan di YouTube kita ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum.